Yang pertama, cepat lelah dan sulit konsentrasi. Anak muda yang aktif biasanya bisa jalani hari dengan penuh energi. Kuliah, kerja, olahraga, nongkrong malam. Tapi ketika ginjal mulai terganggu, biasanya bisa ngerasa lelah berlebihan bahkan untuk aktivitas ringan. Misalnya, baru bangun tidur tapi udah ngerasa capek. Saat kerja depan laptop, konsentrasinya buyar terus. Sulit fokus pada tugas. Merasa kosong dan gak semangat bahkan saat gak sedang stres, sering menguap dan ngerasa ngantuk berlebih meski sudah tidur cukup, otot ngerasa lemas, naik tangga sedikit aja udah ngos-ngosan, atau bahkan merasa harus minum kopi terus-menerus untuk menguatkan energi tapi tetap capek. Kelelahan ini sering disangka akibat begadang, kurang kopi, atau efek sibuk kerja dan kuliah. Anak muda sering menyalahkan gaya hidup, padahal bisa jadi tubuh sudah kasih sinyal awal adanya masalah pada ginjal. Salah satu fungsi utama ginjal adalah memproduksi hormon eritropoietin. Hormon ini merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Nah, sel darah merah bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan ke otot. Ketika ginjal rusak, produksi eritropoietin menurun. Akibatnya jumlah sel darah merah berkurang. Seseorang bisa mengalami anemia ringan. Kekurangan oksigen ini membuat otak susah kerja optimal, sulit konsentrasi, dan otot juga mudah lelah. Anemia karena gangguan ginjal biasanya nggak disadarin karena ringan tapi terus-menerus. Yang kedua, perubahan warna dan frekuensi buang air kecil. Banyak anak muda yang jarang minum air putih, sering menahan pipis, atau konsumsi minuman manis, teh, dan kopi yang berlebihan. Hal ini bisa menambah beban pada ginjal. Minuman tinggi gula atau kafein juga bisa membuat urin lebih pekat dan menipu rasa haus. Nah, ginjal ini berperan sebagai penyaring darah. Ia menyaring limbah dan cairan berlebih untuk dikeluarkan lewat kencing, sambil mempertahankan zat penting seperti protein. Biasanya akan terbentuk urin berbusa. Ini menandakan kebocoran protein, artinya saringan ginjal mulai rusak. Urin keruh atau kecoklatan bisa karena adanya darah atau infeksi ringan akibat penurunan fungsi ginjal. Bahkan perubahan frekuensi kencing, jarang kencing, atau bahkan ngompol terus. Jika ginjal nggak bisa menyerap kembali air dengan baik, kamu bisa lebih sering kencing. Sebaliknya, jika produksinya turun, kamu bisa jadi jarang pipis nih teman-teman. Biasanya gejalanya sering diabaikan, dianggap normal, tapi sebenarnya ini adalah gejala penurunan fungsi ginjal. Saat kencing, urin seperti sabun cuci, jadi dia berbusa terlalu banyak. Warna urin juga berubah, sangat kuning pekat, keruh, bahkan agak kemerahan. Buang air kecil jadi lebih sering, terutama di malam hari, atau malah jadi sangat jarang kencing. Bahkan merasa nggak puas setelah pipis, seperti ada yang masih tertahan di area saluran kencing. Kalau gejala ini berlangsung beberapa hari, maka jangan diabaikan ya. Oh ya, ternyata 80% dari penonton video aku itu nggak nge-subscribe nih teman-teman. Boleh nggak ya kalian bantu nge-subscribe channel ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Subscribe aja kok, gratis. Tujuannya sederhana sih, biar aku lebih semangat bikin video lagi dan aku tahu videoku bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, sakit kepala berulang dan tekanan darah tinggi. Biasanya sakit kepala yang muncul berulang kali dan kadang di belakang kepala. Kadang seperti berdenyut di pelipis. Sering merasa berdebar-debar, telinga berdenging, dan leher terasa tegang. Terkadang wajahnya merah saat marah ataupun capek, dan ketika diperiksa tekanan darah bisa lebih tinggi dari normal. Lebih dari 130 per 80 miligram per Hg, padahal sebelumnya nggak punya riwayat hipertensi. Nah, ginjal ini nggak cuma menyaring darah ya, tapi juga punya peran penting dalam mengatur tekanan darah melalui sistem hormon renin-angiotensin dan aldosteron. Ketika ginjal terganggu, sistem ini menjadi overaktif, menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan retensi natrium atau air. Tekanan darah akhirnya naik nih teman-teman. Tekanan darah tinggi sendiri akan memberikan beban balik ke ginjal, memperparah kerusakan ginjal dan terjadi lingkaran setan di sini. Selain itu, penumpukan racun seperti urea dan kreatinin dalam darah juga bisa mengganggu pembuluh darah otak sehingga menyebabkan rasa sakit kepala.
Gaya hidup yang kurang gerak, terlalu lama duduk di depan layar, stres berlebihan, serta konsumsi makanan asin dan minuman berperasa dan berwarna bisa memicu tekanan darah tinggi. Tapi anak muda jarang mengecek tensi secara rutin karena mengira hipertensi hanya dialami orang tua. Yang keempat, mual, hilang nafsu makan, dan perubahan rasa di mulut. Biasanya, anak muda merasa mual terutama di pagi hari atau setelah makan makanan berlemak. Nafsu makan menurun drastis. Makanan yang biasanya disukai jadi terasa hambar atau menimbulkan rasa ingin muntah. Lidah rasanya pahit atau seperti berlapis logam. Berat badan turun perlahan-lahan tanpa diet atau olahraga. Gejala ini sering dianggap masuk angin, mah, atau stres. Namun jika berlangsung lebih dari 2 minggu dan disertai gejala lain, ini bisa jadi sinyal awal dari gangguan ginjal. Kenapa? Karena ketika ginjal rusak, tubuh nggak mampu lagi membuang racun metabolik seperti urea secara efisien. Akibatnya racun-racun ini menumpuk dalam darah dan berdampak langsung ke sistem pencernaan dan saraf pusat. Biasanya urea yang tinggi dapat menyebabkan gastritik uremik atau iritasi lambung karena racun. Penumpukan limbah ini juga menyebabkan bau mulut seperti amonia, serta perubahan sensasi rasa di lidah. Nafsu makan juga menurun karena aktivitas enzim pencernaan terganggu dan muncul rasa mual yang konstan nih teman-teman. Gaya makan gak teratur, konsumsi junk food tinggi lemak dan MSG, serta penggunaan suplemen atau obat bebas untuk diet tanpa pengawasan bisa memperparah kondisi lambung dan menumpuk zat toksik, mempercepat gangguan metabolik yang memperberat kerja ginjal. Yang kelima, kulit kering dan gatal terus-menerus. Biasanya, kalian bisa merasa kulit sangat kering meski sudah pakai lotion. Rasa gatalnya seperti digigit semut, terutama saat malam hari ketika tubuh sedang beristirahat. Nggak ada bentol atau ruam, tapi rasa gatalnya sangat mengganggu bahkan membuat sulit tidur. Sering menggaruk hingga kulit iritasi atau lecet. Nah, gatal ini bukan seperti alergi, tapi terasa lebih dalam dan nggak tertolong oleh krim antihistamin biasa. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika ginjal nggak mampu lagi menyaring fosfat dari darah, maka fosfat dan kalsium menumpuk di bawah kulit. Ini menyebabkan pruritus uremik atau gatal akibat uremia. Selain itu, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit menyebabkan kulit kehilangan kelembapan alami dan kurangnya vitamin D aktif dari ginjal turut memperburuk kondisi kulit. Nah, kebiasaan anak muda nggak cukup minum air putih, terlalu banyak mandi air panas, serta mengkonsumsi makanan olahan tinggi fosfat seperti sosis, keju, nugget, kerupuk instan, makanan asin bisa memperburuk kadar fosfat dalam darah jika ginjal sudah tidak mampu lagi mengimbanginya. Yang keenam, gangguan tidur ataupun gelisah saat malam hari. Ginjal yang rusak bisa menyebabkan penumpukan toksik uremik yang mengganggu fungsi sistem saraf pusat dan mengacaukan ritme sirkadian tubuh atau siklus tidur bangun tubuh. Selain itu, kadar urea yang tinggi mengganggu keseimbangan hormon serotonin atau melatonin yang membuat kita tidur, sehingga kita jadi susah tidur. Gangguan metabolisme kalsium dan magnesium ini bisa menyebabkan refleks sindrom atau kakinya ngerasa kram saat malam hari nih teman-teman. Nah, biasanya anak muda akan mengalami sulit tidur nyenyak, sering terbangun malam hari tanpa sebab. Kaki terasa gelisah seperti ingin digerakkan terus-menerus. Bangun pagi seperti masih capek padahal udah tidur 8 sampai 10 jam per hari. Bahkan sering mengalami mimpi aneh atau mimpi buruk yang berulang. Siklus tidur yang terganggu ini membuat kelelahan bertumpuk dan memperparah produktivitas di siang hari. Kebiasaan seperti sering begadang karena scroll sosial media, kerja malam, atau tidur dengan cahaya terang ini dapat memperparah insomnia. Tapi jika gangguan tidur terjadi bersamaan dengan gejala ginjal lainnya, perlu dicurigai sebagai sinyal gangguan metabolik kerusakan ginjal nih teman-teman. Yang kedelapan, nafas pendek atau sesak tanpa alasan yang jelas. Saat fungsi ginjal menurun, tubuh menahan kelebihan cairan karena ginjal nggak mampu mengeluarkannya lewat urin. Cairan tersebut bisa berkumpul di paru-paru yang menyebabkan edema pulmonal dan membuat pernafasan menjadi sangat berat.
Selain itu, anemia akibat kurangnya hormon eritropoietin membuat jumlah sel darah merah menurun, yang akhirnya membuat transportasi oksigen terganggu, sehingga nafas jadi pendek dan cepat lelah. Biasanya, anak muda akan mengalami nafas terasa pendek, padahal hanya naik 1 sampai 2 tangga saja. Tiba-tiba ngerasa sesak saat duduk santai atau menjelang tidur. Perlu mengambil nafas dalam berkali-kali karena merasa nggak cukup oksigen atau merasa seperti ngos-ngosan padahal nggak sedang olahraga berat. Nyeri atau nggak nyaman di pinggang belakang. Jadi biasanya ngerasa nyeri atau rasa pegal di bagian belakang tubuh tepat di bawah tulang rusuk, biasanya di salah satu atau kedua sisi pinggang. Terasa makin nyeri saat malam hari atau setelah duduk lama dan rasa nggak nyaman yang nggak bisa dijelaskan. Seperti sakitnya di dalam, bukan dari sakit otot biasa. Nah, meskipun kerusakan ginjal kronis awal tidak selalu menimbulkan nyeri, namun jika terjadi penumpukan kristal atau batu ginjal, dapat terjadi nyeri hebat. Jika ginjal mengalami peradangan atau infeksi ringan yang nggak disadari, misalnya akibat dehidrasi kronis, ini bisa muncul rasa pegal terus-menerus. Bahkan tekanan dalam kapsul ginjal bisa meningkat karena gangguan sirkulasi cairan. Jadi perlu diperhatikan, sakit ginjal berbeda dengan nyeri otot biasa. Seringkali tidak reda dengan dipijat atau diurut, bahkan diberi obat rasa nyeri, karena berasal dari ginjalnya. Ya, biasanya ini disebabkan kebiasaan anak muda yang sering minum minuman saset, teh manis, kopi susu kekinian, yang akhirnya jarang minum air putih sehingga menyebabkan dehidrasi ringan berkepanjangan, memperberat resiko pembentukan batu ginjal mikro dan memperberat fungsi filtrasi ginjal. Selanjutnya, kulit maupun wajah tampak lebih pucat. Biasanya, wajah anak muda tampak lebih pucat dari biasanya meski nggak sedang sakit. Bagian dalam kelopak mata dan bibir terlihat lebih pucat. Warna kulit menjadi kusam, bahkan kadang terlihat kekuningan, seperti lesuk. Lingkaran mata juga terlihat lebih gelap. Ginjal yang rusak itu menyebabkan produksi eritropoietin menurun. Anemia dan akhirnya kulit dan wajah terlihat pucat karena jumlah sel darah merah berkurang. Selain itu, penumpukan bilirubin dan limbah nitrogen akibat gangguan penyaringan ginjal bisa memberikan efek kulit kekuningan, mirip seperti gejala hati namun berbeda sumbernya. Orang biasanya menyangka ini adalah kurang tidur atau terlalu capek, padahal bisa jadi tubuh sudah memberikan sinyal kerusakan pada ginjal. Kebiasaan anak muda untuk mengganti sarapan dengan kopi, jarang makan makanan bergizi, mengandalkan junk food, ini bisa memperburuk anemia ringan. Namun, jika sudah terjadi bersamaan dengan gejala ginjal lainnya, ini bukan sekedar kekurangan zat besi. Bau mulut seperti amonia. Saat ginjal tidak lagi efektif membuang urea, zat ini menumpuk di darah. Dalam mulut, urea dipecah oleh bakteri menjadi amonia, menimbulkan bau khas seperti urin atau logam. Ini disebut uremic factor. Meski bukan gejala paling awal, ini bisa muncul sebelum gagal ginjal parah terjadi. Nah, biasanya anak muda akan merasakan nafas baunya seperti logam, seperti urin, kencing, atau amonia. Mulut ngerasa nggak segar meski sudah sikat gigi dan minum air, bahkan sering disangka efek dari makanan atau asam lambung, padahal munculnya terus-menerus. Dehidrasi, mulut kering karena begadang, konsumsi tinggi protein hewani tanpa cukup air putih, bisa mempercepat akumulasi urea dan memperberat bau mulut dari kerja ginjal. Bengkak pada wajah, kaki, dan tangan. Ginjal yang sehat bertugas menjaga cairan dalam tubuh tetap seimbang. Kalau ginjal mulai terganggu, cairan akan menumpuk dalam tubuh. Inilah yang menyebabkan wajah terlihat lebih bengkak saat bangun tidur, atau kaki dan tangan membesar secara tidak biasa. Biasanya anak muda bangun tidur dengan wajah sembab atau mata terlihat bengkak. Sepatu atau cincin terasa lebih sempit karena pembengkakan di kaki atau jari. Bahkan bengkak makin terlihat jelas saat duduk lama. Nah, kamu yang suka banget makan snack asin, keripik, mie instan, kacang asin, dan jarang minum air putih akan membuat kerja ginjal jadi ekstra keras. Yang terakhir, kram otot dan kesemutan yang berulang.
Biasanya anak muda sering mengalami kram tiba-tiba di kaki atau tangan, terutama malam hari. Kesemutan berulang tanpa penyebab yang jelas, terutama di jari-jari tangan dan kaki, serta kelemahan otot atau tremor ringan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, ginjal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, seperti kalium, natrium, dan kalsium. Ketika ginjal rusak, keseimbangan elektrolit terganggu menyebabkan gangguan pada otot dan saraf. Jadi, gejala kram otot terus-menerus jangan dianggap remeh ya. Perbanyak minum air putih, elektrolit, batasi konsumsi makanan asin. Kalau terus berlanjut lebih dari 1 bulan, segera konsultasikan ke dokter. Nah, dengan mengenali gejala lebih awal dan memperbaiki gaya hidup, kamu sudah bisa menjaga masa depan ginjal kamu lebih sehat nih teman-teman. Yuk, mulai lebih sayang sama tubuh sendiri sebelum terlambat ya.